Nah, ini masuk ke dalam pembahasan fikih, apa hukum umrah perdana sekali dalam seumur hidup. Syekh Utsaimin merajihkan umrah itu wajib sekali dalam seumur hidup bagi siapa saja yang sudah mampu. Kenapa? Karena di dalam sebuah riwayat Nabi menamakan umrah sebagai al-hajjul asghar, haji kecil. Nah, kalau sekali dalam seumur hidup dan dia mampu ya. Dan mudah-mudahan dengan umrah Allah mudahkan dia pergi haji. Dan ini bukan promosi umrah ya, karena nggak punya travel. Ya, umrah yang dia lakukan insya Allah akan memudahkan dia berangkat haji. Kemudian terkait ngantri haji, sebagian orang memang iya karena ngantri dia belum haji, sebagian orang memang karena nggak punya semangat sebenarnya. Ana yakin mayoritas, nggak semuanya, mayoritas muslim di Indonesia banyak yang belum haji bukan karena tidak mampu, tetapi karena belum mau. Nah, sekarang di antara antum, mayoritas dari antara antum yang punya mobil di atas 200 juta, coba tunjuk tangan. Gak apa-apa, coba tunjuk tangan bentar. Yang punya mobil di atas 200 juta. Dan mobilnya bukan untuk bekerja. Seandainya dia nggak punya mobil itu, dia tetap bisa bekerja, cari nafkah. Karena kan seperti dalam surah Al-Kahfi, punya kapal, tapi tetap mereka dinamakan orang miskin oleh Allah kan. Fakana limasakin, karena memang kapal yang mereka miliki untuk cari nafkah. Sekarang mobil yang bukan untuk cari nafkah di antara antum, harganya di atas 200 juta. Coba tunjuk tangan. Hah? Nggak sampai. Sampai. Udah haji? Ada. Apa Pak? Banyak kan? Di tengah-tengah kita lah kita lihat. Banyak kaum muslimin yang mobilnya di atas 200 juta. Tapi ketika diajak haji, mahal banget furoda. Padahal furoda, kalau dia buat mandiri, tergantung dia ya buatnya bagaimana, itu 250 sampai 300 bisa haji. Tergantung paket furodanya. Sebagian orang nggak haji tapi mobilnya Pajero, mobilnya Zinik, ya, mobilnya Alphard, mobilnya Palisade, kemudian sepeda harganya 50 juta, ya, motor ada yang 60 juta, ya. Sepatu kalau dikumpulin 5 biji sepatu dia, 2 sepeda, 1 motor, 1 mobil, bisa haji untuk dia sama istrinya. Tapi nggak ada upaya, Padahal makna ayat fattaqullah mastata'tum itu bukan belum berusaha kemudian sudah menganggap kayak nggak mampu deh. Ayatnya bertakwalah semampu kalian. Makna ayat ini fattaqullah fi'lu amr, kata kerja perintah. Artinya lakukan. Kapan kamu tidak mampu baru berhenti, kemudian beralasan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Misalkan ini mau berdiri memang nggak sanggup, udah dipastikan nggak sanggup berdiri, boleh duduk. Ini dia belum tahu berdirinya mampu atau tidak, kayak padahal karena malas nggak ada upaya. Ana belum mampu nih, bertakwalah kepada Allah semampumu. Banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang belum haji bukan karena nggak mampu. Banyak, nggak semua ya, banyak. Tapi karena belum mau. Nah, buktinya banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang di depan rumahnya ada mobil-mobil bahkan dengan harga di atas 500 juta. Dan dia belum haji. Nah, nunggu panggilan katanya. Tapi kalau beli mobil nggak nunggu panggilan. Yang menjadi uzur itu belum siap fisik, bukan belum siap iman. Kelemahan iman malah diperintahkan untuk dikuatkan. Kalau dia punya hutang, oke, ya jual dong mobil mewahnya untuk bayar hutang. Kenapa ketika haji saya masih punya hutang, tapi mobil mewahnya tidak berani dia jual? Ya, mestinya dia jual mobil mewahnya untuk bayar hutang. Nah, itu benar. Saya nggak haji karena ada hutang Ustaz. Jadi mobil ini saya mau jual untuk bayar hutang. Itu benar. Ya. Tapi mobil nggak dijual juga untuk bayar hutang. Haji juga enggak. Dan itu banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi mereka mengira rukun haji karena letaknya paling terakhir dalam hadis. Dia kira itu yang paling terakhir. Menjelang mati aja nanti haji ya. Karena itu rukun yang terakhir. Pada kedudukannya sama. Kapan dia sudah mampu, wajib melakukannya. Dan belum pernah ada kejadian orang jatuh miskin karena haji. Belum ada jemaah.
Bahkan yang ada sebaliknya, orang yang miskin berubah menjadi kaya seketika karena haji. Dan tentunya tujuan utama kita haji bukan itu. Tujuan utama kita haji adalah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, membebaskan kita dari nerakanya, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Niat yang kedua, yang berikutnya baru boleh mengharapkan dunia di balik ibadah haji yang Allah dan Rasulnya sebutkan, yaitu kekayaan. Nah, barakallahu fiik.